Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi OLT 1 mengenai motivasi organisasi. Apa sih motivasi? Motivasi ialah suatu proses membangkitkan, mengarahkan, dan menjaga atau memelihara perilaku manusia agar terarah pada tujuan. Adapun faktor-faktor dari motivasi yaitu kebutuhan, sikap, minat, nilai, dan aspirasi. Teknik komunikasi adalah cara seseorang dalam menyampaikan pesan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain. Ada beberapa fungsi komunikasi, yang pertama adalah intelektual, yang kedua emosional, ketiga spiritual. Adapun jenis-jenis dari komunikasi ada 4. Yang pertama ada komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Menurut John Maxwell, kepemimpinan adalah pengaruh mempengaruhi, tidak kurang dan tidak lebih. Terdapat beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu diantaranya ada kekuatan, lalu stabilitas emosi, pengetahuan, kejujuran, objektif, dorongan pribadi, keterampilan berkomunikasi, kemampuan manajerial, dan sebagainya. Manajemen waktu yaitu suatu keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan yang dimiliki individu agar dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Proses dan langkah manajemen waktu yaitu analisis diri, membuat grand design, tentukan urgensi, buat perencanaan sedetail mungkin, evaluasi, dan juga konsisten. Menurut seorang peneliti di Stanford University yaitu Carol Dweck, pola pikir itu dibagi menjadi 2, yaitu ada growth mindset dan fixed mindset. Nah, orang dengan tipikal growth mindset itu seseorang yang cenderung selalu berpikir positif. Jadi mereka itu selalu mempunyai keinginan untuk memperbaiki kualitas dirinya ketika dia gagal. Nah, kalau fixed mindset itu tipikal orang yang mudah menyerah dan cenderung selalu berpikir negatif. Jadi saat mengalami kegagalan, mereka itu sering menyalahkan takdir dan putus asa begitu saja. Potensi diri adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum digunakan dengan maksimal. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat ataupun usaha belajar dan kerja keras sehingga potensi dapat ditunjukkan melalui aksi. Apa itu BLM? BLM merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, advokasi, dan pengawasan. Selain itu, di BLM ini yaitu mempunyai 6 BPH dan 4 komisi. Wewenang BLM yang pertama, mengusulkan diadakannya musuh kepada mahasiswa apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan BEM dan HMJ. Yang kedua, memberi kritik dan saran berkaitan kesehatan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Yang ketiga, mengambil langkah-langkah kritis analisis advokasi. Yang keempat, meminta keterangan pelaksanaan kinerja BEM dan HMJ. Lalu ada pengertian BEM FI Council. BEM FI Council merupakan organisasi kemahasiswaan dan kelengkapan non-struktural dari Kelembagaan FI Council Tasikmalaya, serta memiliki fungsi koordinasi dengan BEM Unsil. Di tahun ini, BEM FI Council sudah banyak melaksanakan program kerja dan agenda yang memfasilitasi BEM FIK baik dalam akademik maupun non-akademik. Selain dari pengertian di atas, ada juga visi dan misi dari BEM FIK. Lalu ada filosofi kabinet Cakra Baskara dan filosofi kabinet Cakra Baskara di BEM FI Council yaitu burung poenik yang artinya melambangkan dalam kehidupannya penuh semangat, kebangkitan, dan dapat menyembuhkan dirinya sendiri. BEM FI Council memiliki 2 divisi dan 6 departemen. Divisi yang pertama adalah divisi kesekretariatan dan yang kedua adalah divisi dana usaha. Sedangkan untuk departemen, yang pertama adalah departemen kerohanian, yang kedua departemen hukum, yang ketiga departemen Pengmas, yang keempat departemen PSDM, yang kelima departemen Mikat, dan yang terakhir adalah departemen Kastrat. Yang pertama yaitu ada pengertian dari HIMA. HIMA merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa, yang diartikan sekumpulan mahasiswa yang memiliki tujuan yang sama di universitas, akademik, ataupun institut. Untuk yang kedua yaitu ada pengertian dari Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi, yaitu merupakan organisasi kemahasiswaan non-struktural dari Kelembagaan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi yang memiliki fungsi koordinasi dengan BEM FIK Unsil dan di bawah pengawasan BLM FIK Unsil. Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat terdiri dari beberapa divisi dan departemen, yaitu 2 divisi dan 6 departemen. Yang pertama ada divisi kesekretariatan, yang kedua ada divisi dana usaha, yang ketiga ada departemen kaderisasi, yang keempat ada departemen pendidikan dan keilmuan, yang kelima ada departemen pengabdian masyarakat. Kemudian yang keenam ada departemen kerohanian, yang ketujuh ada departemen POPTI SMKMI, yang kedelapan ada departemen informasi dan komunikasi. Arti penting kerjasama dalam organisasi. Nah, kerjasama sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam organisasi. Kerjasama adalah fondasi utama keberlangsungan organisasi. Tanpa adanya kerjasama, bisa saja tujuan-tujuan organisasi belum atau tidak akan terpenuhi dengan sempurna. Nah, sebenarnya banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil, tetapi ada beberapa hal saja yang akan saya sebutkan manfaatnya, yaitu yang pertama, kita dapat menambah wawasan. Tentu saja wawasan yang dapat kita ambil itu dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, yang kedua, kita dapat melatih skill dalam kepemimpinan, dalam organisasi juga. Lalu yang ketiga, kita dapat melatih juga kerjasama kita di dalam sebuah organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.